ayat 101 sampai 110 akan dibawakan oleh Ibu Fitri dan sari tilawahnya akan dibawakan oleh Ibu Lis. Terima kasih Ibu Heni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu, neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan. Kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, mari kita melangkah ke acara inti, yaitu presentasi Sirah Nabawiyah yang akan dibawakan oleh grup 4, yaitu Ibu Yudi, Ibu Endah, dan Ibu Eti. Kami persilahkan untuk presentasinya, Ibu-Ibu. Baik, terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kepada keluarga beliau serta sahabat yang terpilih, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumil akhir. Kepada yang terhormat dan tersayang guru kita, Bunda Nora, juga ibu-ibu salihah yang sudah berkenan hadir pada hari ini, saya memohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan keberkahan iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini perkenankan saya, Yudi Rafina, dari grup 4 dan rekan-rekan saya, Ibu Endah dan Ibu Eti, akan melakukan presentasi Sirah Nabawiyah. Adapun materi presentasi kami pada hari ini adalah pertama, Al-Abbas menguatkan kedudukan Rasulullah di depan orang-orang Ansor yang akan dibawakan oleh saya. Yang kedua, baiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kaum Ansor yang akan dibacakan oleh rekan saya Ibu Endah. Dan yang ketiga adalah para pemimpin, kelengkapan kabar Aqobah, dan syarat baiat Aqobah terakhir yang akan dibawakan oleh rekan saya Ibu Eti. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan memulai presentasi pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Abbas menguatkan kedudukan Rasulullah di depan orang-orang Ansor. Di Shib, kami menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu kemudian akhirnya beliau tiba dengan ditemani Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu masih menganut agama kaumnya. Hanya saja dia ingin menjaga dan mengawal keponakannya dan memastikan apa yang terjadi. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, tiba-tiba Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, Wahai orang-orang Al-Khazraj, orang-orang Arab menyebut perkampungan Ansor dengan nama Al-Khazraj. Baik Al-Khazraj atau Al-Aus, sesungguhnya Muhammad adalah keluargaku. Kami telah melindunginya dari teror kaum kami. Ia berada dalam keadaan terhormat di tengah kaumnya dan jaminan keamanan di negerinya. Namun, ia lebih suka berkumpul dan menyatu dengan kalian. Jika kalian yakin bisa melindunginya dari orang-orang yang menentangnya dan mengangkat tinggi-tinggi dakwahnya, maka silakan lanjutkan tugas kalian. Namun jika sebaliknya, kalian malah menelantarkannya setelah ia bergabung kepada kalian, maka sejak kini biarkanlah dia, karena dia adalah seorang terhormat di tengah kaumnya dan mendapatkan perlindungan dan keamanan dari kaumnya dan negerinya. Kami lalu menanggapi ucapan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kami telah mendengar ucapanmu, kini kami akan mendengarkan ucapan Rasulullah. Jadi setelah seperti kita ketahui di presentasi yang lalu yang dibawakan oleh TIIS tentang Baiat Aqobah pertama, setelah ke-12 penduduk Madinah melakukan Baiat Aqobah pertama, Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran Islam di Madinah. Jadi Rasulullah mengutus Mus'ab ini untuk mengawasi bagaimana penyebaran Islam di Madinah. Penduduk Yasrib itu adalah penduduk Madinah, nama lain daripada Yasrib. Sebanyak 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di Madinah akhirnya memeluk Islam. Nah, orang-orang ini yang akhirnya dibaiat oleh Rasulullah di Baiat Aqobah kedua. Mungkin ibu-ibu masih ada beberapa yang belum mengerti apa itu baiat. Baiat adalah sumpah setia kepada pemimpin, di mana pemimpinnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan ini, penduduk Yasrib atau Madinah ini, mereka berasal dari suku Aus dan suku Khazraj. Jadi Rasulullah menghadiri pertemuan tersebut di tempat yang bernama Aqobah. Aqobah itu adalah tempat yang terpencil di lereng-lereng, di mana pertemuan itu sangat rahasia, dan diadakanlah perjanjian atau Baiat Aqobah kedua, yang dialognya dimulai oleh paman daripada Rasul yang pada saat itu masih memeluk agamanya, agama nenek moyangnya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad menghadiri pertemuan tersebut dengan ditemani oleh seorang pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pada saat itu, Abbas bin Abdul Muthalib masih belum memeluk Islam. Ia turut hadir hanya untuk mengetahui urusan daripada keponakannya. Nah, selanjutnya, Nabi Muhammad mengajak para penduduk Madinah yang hadir untuk menerima Islam dan bersumpah. Untuk kelengkapan daripada Baiat Aqobah kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Endah. Silakan Ibu Endah. Terima kasih Mbak Yudi. Mohon izin Bunda Nora Elani dan Ustifilah yang saya cintai. Insya Allah saya akan melanjutkan presentasi ini tentang Baiat Rasulullah SAW atas kaum Ansor atau Baiat Aqobah kedua. Kaum Ansor telah mendengar ucapan Al-Abbas bin Abu Muthalib. Kini kaum Ansor akan mendengarkan ucapan Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berbicara. Beliau membuka ucapannya dengan bacaan Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak mereka kepada agama Allah dan mengharapkan kesungguhan keislaman mereka. Setelah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku membaiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." Lalu Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata, "Ya, demi Allah, kami pasti melindungimu sebagaimana kami melindungi istri-istri dan anak-anak kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah, demi Allah, kami ahli perang dan lihat dalam menggunakan senjata. Kami wariskan pengetahuan dan keterampilan kami dari satu generasi kepada generasi lainnya." Ketika Al-Bara bin Ma'rur sedang berkata kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba Abu Haisam bin Atayahan menentang pembicaraannya. Abu Al-Haisam bin Atayahan berkata, "Wahai Rasulullah, sebelumnya kami memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi dan kini kami akan memutusnya. Jika kami telah berhasil melaksanakan misi dakwah ini, apakah engkau akan meninggalkan kami dan kembali pada kaummu?" Rasulullah SAW pun tersenyum lalu bersabda, "Tidak, bahkan darah kalian adalah darahku. Kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku akan memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengan mereka." Setelah penetapan poin-poin baiat dan setelah adanya penegasan dan kepastian, maka dimulailah akad baiat dengan cara saling bersalam-salaman. Setelah itu dimulailah baiat secara umum. Dalam hal ini Jabir berkata, "Lalu kami satu persatu mendatangi beliau, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat dari kami dan memberikan kepada kami surga sebagai imbalannya." Ibnu Ishaq berkata, Bani An-Najjar mengklaim bahwa Abu Umamah As-Sa'ad bin Jurarah adalah orang yang pertama yang menjabat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan baiat yang dilakukan oleh dua orang wanita yang menyaksikan kejadian itu adalah berupa ucapan saja. Terjadi sebab Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menjabat tangan wanita yang bukan muhrimnya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Tunjukkan untukku 12 pemimpin agar mereka menjadi pemimpin bagi kaumnya." Mereka menunjukkan 12 pemimpin, dari mereka 9 dari Al-Khazraj dan 3 dari Al-Aus. Dan demikian presentasi dari saya. Saya akan dilanjutkan dengan Bu Eti. Silakan Bu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Enda. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang nama 12 pemimpin dan kelengkapan kabar Aqabah. Ibnu Hisham berkata, "Sebagaimana yang dikatakan kepadaku oleh Ziyad bin Abdullah al-Baqi dari Muhammad bin Ishaq al-Mutalibi bahwa nakib dari Al-Khazraj adalah sebagai berikut. Para pemimpin terpilih dari suku Khazraj. 1. As'ad bin Zurarah bin Ads. 2. Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr. 3. Abdullah bin Rawaha bin Salabah. 4. Rafiq bin Malik bin Al-Ajlan. 5. Al-Bara bin Ma'rur bin Syakhr. 6. Abdullah bin Amr bin Haram.
7. Ubadah bin As Dami bin Qais. 8. Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. 9. Al-Muzir bin Auf bin Hunais. Kemudian para pemimpin terpilih dari suku Aus. 1. Usaid bin Hudayr bin Sima. 2. Sa'ad bin Hasamah bin Al-Harij. 3. Rifa'ah bin Abdul Muzir bin Zubair. Poin-poin baiat. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir poin-poin baiat secara rinci. Jabir berkata, kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, untuk hal apa kami baiatmu? Lalu Rasulullah bersabda, 1. Untuk mendengarkan dan taat atau loyal baik dalam kondisi semangat maupun malas, untuk berinfak dalam masa sulit maupun mudah. Itu yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. 4. Untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa memperdulikan celaan orang selama dilakukan di jalan Allah. 5. Untuk membelaku manakala aku datang kepada kalian dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, istri-istri, dan anak-anak kalian. Jika hal ini kalian lakukan, maka surgalah imbalan bagi kalian. Kemudian hikmah baiat Aqobah. 1. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW dalam menggelar peristiwa baiat yang rahasia. 2. Nabi Muhammad SAW sengaja menghadirkan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk meyakinkan orang-orang Ansor. 3. Baiat Aqobah benar-benar sebagai persiapan hijrah ke Madinah. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endah dan Ibu Eti. Sama-sama. Baik. Setelah baiat Aqobah kedua ini, ternyata setan menyingkap perihal perjanjian ini. Jadi berita tentang Rasulullah membaiat 72 orang ini tersingkap oleh setan. Nah, setan ini mengadukan beritanya kepada kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy tentu saja mereka marah dan mereka memburu satu persatu penduduk Yasrib yang baru pulang dari Aqobah. Kira-kira seperti itu presentasi kami pada hari ini. Semoga ibu-ibu bisa memahami dari presentasi kami pagi ini. Untuk sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ibu-ibu. Saya mau nanya nih. Oh iya, silakan. Untuk yang pertama itu apakah peran dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib pada baiat Aqobah kedua? Terima kasih Ibu Lis untuk pertanyaan pertama ini, saya yang akan menjawabnya ya. Jadi kalau untuk Al-Abbas bin Abdul Muthalib seperti kita ketahui adalah paman daripada Rasulullah. Pada saat itu beliau masih menganut agama nenek moyangnya. Tapi karena beliau ingin keponakannya Rasulullah SAW mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, maka Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini melindungi dengan meminta jaminan kepada penduduk Yasrib. Dan peran dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini adalah sebagai pembuka dialog pada pertemuan antara Rasulullah dengan 73 orang laki-laki
dan 2 perempuan dari Yasrib di Aqabah. Di sini Al-Abbas juga meminta keamanan, jaminan keamanan untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah membaiat orang-orang tersebut. Begitu kira-kira jawabannya, Ibu Lis, apakah sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah sudah bisa ngerti. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Izin bertanya. Ayo, cepat lagi yang mau nanya. Ya. Izin bertanya ini untuk Oh iya, Mbak Diana. saya mau tanya nih, kalau inti atau poin penting dari baiat Aqabah kedua itu yang bisa kita tarik kembali apa saja? Oh iya. Baik, untuk inti dari perjanjian baiat Aqabah kedua mungkin akan dijawab rekan saya, Ibu Enda. Silakan Ibu Enda untuk dijelaskan. Terima kasih Bu Mbak Diana telah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi perjanjian baiat Aqabah kedua itu perjanjian bahwa penduduk Madinah akan menjaga Nabi Muhammad SAW sama seperti menjaga istri-istri dan anak-anak mereka sendiri. Para penduduk Madinah ini menyetujui baiat tersebut. Itulah jawabannya Bu Diana. Mungkin mudah-mudahan Bu Diana bisa mengerti ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Enda jawabannya. Ngerti nggak, Diana? Ngerti nggak? Nggak ngerti, tanya lagi. Ngerti ya. Berarti inti dari perjanjian Aqabah tersebut, maksud dari Ibu Enda adalah perjanjian di mana penduduk Madinah akan menjaga Nabi Muhammad seperti mereka menjaga istri dan anak-anak mereka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, izin saya ingin bertanya, boleh? Boleh, Mbak Nurlia. Silahkan Mbak Nur. Ya. Mengapa dakwah Nabi Muhammad SAW itu di Mekah sulit begitu diterima oleh untuk berkembang? Iya. Baik. Jadi untuk pertanyaan ketiga, mengapa dakwah Nabi Muhammad sulit diterima di Mekah, begitu ya Mbak Nur ya? Sulit diterima. Ya, baik. Akan dijawab oleh Ibu Eti. Mungkin bisa dijawab Ibu Eti. Ya. Terima kasih. Mbak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak. Karena karakteristik masyarakat Mekah waktu itu atau sebelum Islam masuk, mereka kuat dalam menjaga ajaran nenek moyang. Maka dakwah Rasulullah tidak dapat disampaikan secara terang-terangan. Oleh karena itu, tidak heran jika pada masa awal dakwanya Rasulullah hanya menyampaikan risalah kenabiannya kepada keluarga dan sahabat. Mungkin saya tambahkan sedikit supaya apa maksudnya karakteristik masyarakat Mekah itu diantaranya sebelum masuk Islam ke Mekah, mereka masih menyembah jin, roh, menyembah binatang-binatang dan menyembah berhala. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan bagaimana Bu Nurlia, Mbak Nurlia? Jadi itu dari sifat dari masyarakat Mekah sendiri ya Bu ya, yang tetap kekeh pada ajaran nenek moyang mereka ya. Iya, betul seperti itu. Ya, makasih jawabannya. Saya mengerti. Makasih banyak Ibu dan Mbak Yudi. Ya, sama-sama. Sama-sama Mbak Nurlia. Terima kasih Ibu Eti dan Ibu Enda. Baiklah, demikian untuk presentasi kami pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub
Qadit tama'at ala mahabbatik wal taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratik syariatik. Tawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasra suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala sahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu. Maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya, lestarikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tiada redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya tawakal kepadamu. Hidupkanlah ia sebagai makrifat kepadamu dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.